Go get everything Mother Earth transcends. Drop it on my car. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Maulana dengan NPM 1903101065 beserta partner saya. Perkenalkan, nama saya Lintang Sekarwan dari NPM 190310101066. Baik, kami dari Paralel B sesi B2 dengan grup C akan menjelaskan terkait dengan praktikum mikrobiologi, yaitu fermentasi asam cuka. Ya baik, fermentasi asam cuka. Dari fermentasi asam cuka sendiri, fermentasi ini merupakan proses biologi yang dikendalikan oleh manusia untuk memperoleh produk yang berguna, di mana terjadi pemecahan karbohidrat dan asam amino secara anaerob, dan pada proses fermentasi ini terjadi penguraian senyawa dari kompleks menjadi sederhana dengan bantuan mikroorganisme sehingga menghasilkan energi. Mikroba yang biasa digunakan dalam industri termasuk dalam bakteri adalah dan fungi. Untuk tingkat beratnya yaitu kapang dan juga hamil. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fermentasi, di mana yang pertama di sini ada fermentasi aerob, yaitu fermentasi yang prosesnya memerlukan oksigen. Karena dengan adanya oksigen maka mikroba dapat mencerna glukosa menghasilkan air, CO2 dan juga sejumlah energi. Yang kedua yaitu fermentasi anaerob, di mana fermentasi ini merupakan fermentasi yang tidak membutuhkan adanya oksigen, karena dengan adanya oksigen beberapa mikroba dapat mencerna bahan energi tanpa adanya oksigen. Yang ketiga yaitu fermentasi spontan, di mana untuk fermentasi spontan ini itu tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi dalam proses pembuatannya. Dan yang keempat yaitu fermentasi tidak spontan, di mana fermentasi ini ditambahkan starter atau ragi dalam proses pembuatannya. Selanjutnya yaitu fase pertumbuhan dari bakteri itu sendiri, di mana di sini terdapat 3 fase, yaitu fase adaptasi. Bisa dilihat pada gambar di mana fase di sini merupakan fase awal, di mana bakteri-bakteri tersebut baru ditambahkan pada suatu media dengan pH tertentu. Selanjutnya yaitu fase pertumbuhan awal. Fase pertumbuhan awal ini merupakan fase kepada fase logaritmik sebelumnya. Nah, di mana pada fase ini bakteri-bakteri tersebut mulai tumbuh, sel-selnya mulai membelah. Nah, selanjutnya yaitu fase eksponensial, di mana fase eksponensial ini menuju kepada fase statis, di mana nantinya pada fase pertumbuhan statis ini semua mikroorganisme ini berlangsung secara spontan, jadi ada yang membelah dan ada juga yang mati. Jadi fase pertumbuhan ini bakterinya sama. Kemudian menuju ke fase kematian. Nah, fase kematian tersebut merupakan fase di mana bakteri-bakteri tersebut jumlahnya mulai berkurang, mulai banyak yang mati. Kemudian masuk ke dalam fase kematian, di mana fase ini yaitu bakterinya mati semua dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu asam cuka dari one apple. Nah, asam cuka di sini atau asam asetat ini merupakan komponen utama dari vinegar yang pada umumnya dihasilkan oleh bakteri asam asetat, baik secara tradisional yaitu dengan fermentasi spontan pada bahan dasarnya yang mengandung gula seperti air kelapa, nira, terus nira tebu, buah-buahan lainnya yang mengandung glukosa. Kemudian bahan-bahan tersebut melalui proses fermentasi yang terkendali dengan starter bakteri asam asetat. Selanjutnya ada reaksi pada proses fermentasi asam cuka. Yang pertama adalah reaksi
saat fermentasi pembentukan alkohol dengan yeast atau rambisa secara baik. Jadi glukosa bereaksi membentuk alkohol dan karbon dioksida. Lalu fermentasi yang kedua ada fermentasi perubahan alkohol menjadi asam asetat dan air dengan mikroba Acetobacter aceti. Reaksinya yaitu alkohol ditambah oksigen menjadi asam asetat dan air. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi percobaan fermentasi ini, yang pertama ada waktu. Lama fermentasi akan mempengaruhi produk fermentasi yang dihasilkan. Jika waktunya terlalu pendek, akan menghasilkan produk yang sedikit karena substrat dari bahan itu tidak seluruhnya terdegradasi, sedang waktu fermentasi yang terlalu lama, asam asetat akan teroksidasi menjadi karbon dioksida dan air. Lalu faktor yang kedua ada pH. Semakin besar pH fermentasi, maka semakin besar pula konsentrasi asam asetat yang didapat. Penurunan pH kecil mempengaruhi pembuatan asam cuka. Penurunan kadar asam cuka dipengaruhi dari pH yang kecil, sedangkan optimal fermentasi menggunakan Acetobacter aceti itu pada pH antara 5-6. Hasil praktikum fermentasi asam cuka. Yang pertama adalah pengamatan fermentasi. Jadi dilakukan pengamatan setiap hari selama 8 hari. Pada hari pertama dan kedua didapatkan pH-nya 5 dengan bau dan rasa yang masam. Lalu pada hari 1-2 warnanya coklat keruh dan untuk si bahannya itu berbusa dan tidak ada endapan. Pada hari ketiga dan keempat pH-nya didapatkan 4, lalu baunya masam, rasanya masam, dan warnanya coklat keruh. Untuk keterangan bahannya, pada hari ketiga yaitu berbusa dan tidak ada endapan. Pada hari keempat tidak berbusa dan ada endapan. Lalu pada hari ke-5, 6, 7, dan 8 didapatkan pH-nya sebesar 3 dengan bau masam, rasanya masam, dan warnanya sama-sama coklat muda. Dan untuk pengamatan fisiknya yaitu tidak berbusa dan ada endapan semuanya. Selanjutnya pengamatan bakteri yang ada di hasil fermentasi asam cuka. Nah, bakteri di sini ini didapatkan bentuknya lonjong. Bakteri itu diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran lensa okuler 10 dan lensa objektifnya 40. Nah, lalu ada penghitungan kadar asam cuka. Jadi dalam praktikum itu dilakukan titrasi untuk menghitung kadar. Pada titrasi pertama didapatkan volumenya 3,3, pada titrasi kedua dibutuhkan volume NaOH yaitu 3,5, pada titrasi keempat dibutuhkan volume sebesar 3,2. Nah, setelah kita masukkan rumus, dan rumus V rata-rata per 1000 dikali NaOH dikali BmCH3COOH per volume sampel dikali densitas sampel dikali 100%. Nah, kita dapatkan kadar dari asam cuka yang kita buat yaitu sebesar 0,59%. Nah, sekian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.